Halo guys, pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan film garapan Marvel yang akhir-akhir ini sangat booming. Bahkan hampir ditayangkan di seluruh bioskop yang ada di dunia, yaitu Ant-Man The Quantum Mania. Yang dimana pada film ini menceritakan tokoh utama yang memiliki misi berkelana di dunia kuantum. Dan mereka kata bahwa dunia kuantum ini bentuknya itu sekecil atom. Wih, menarik nih. Nah, masalahnya kok ada sih kata atom di dunia ini? Siapa sih yang pertama kali memunculkan kata atom? Wih, menarik nih. Mari kita bahas. Atom pertama kali dikenalkan oleh seorang filsafat Yunani yang bernama Demokritus dan Leukovostosis pada abad ke-5 sebelum Masehi. Yang dimana konsep pertama kali kedua filsuf ini berandai-andai. Apa sih yang akan terjadi jika suatu benda, contohnya kayu, yang dipotong secara terus-menerus menjadi bagian yang kecil? Apakah akan selalu ada potongan kayu yang lebih kecil? Nah, kedua filsuf ini kemudian menyimpulkan bahwa jika suatu benda dipotong terus-menerus, akan diperoleh ukuran yang tidak dapat dipotong lagi. Nah, bagian terkecil inilah yang disebut sebagai atom, yang berasal dari bahasa Yunani atau nous, yang artinya tidak dapat dibagi atau invisible. Nah, satu abad kemudian, seorang filsuf yang berasal dari Yunani bernama Aristoteles mengusulkan konsep atomnya sendiri. Nah, berbeda level dari konsep atom sebelumnya. Aristoteles mengemukakan bahwa segala materi yang ada di alam tersusun atas 4 unsur, yaitu api, air, tanah, dan udara, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil sampai tak terbatas. Sampai di sini, para filsuf ini hanya sebatas merenungkan gagasan mereka tentang atom tanpa melakukan pembuktian empiris dengan melakukan eksperimen. Meskipun demikian, konsep atom ini bertahan hingga ribuan tahun. Pemahaman tentang struktur atom pun semakin berkembang dengan adanya teori atom modern. Nah, pencetus dari teori atom modern pertama adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris yang bernama Dalton. Sekitar pada tahun 1803 hingga 1821. Dalton pertama kali melibatkan kejadian kimiawi, tapi halnya kejadian fisis, dalam merumuskan gagasannya tentang atom. Dia mendasarkan asumsinya pada data kuantitatif, yang dimana Dalton mengibaratkan atom seperti bola pensil. Dan Dalton mengemukakan 4 postulat. Yang pertama, materi tersusun atas partikel-partikel sangat padat dan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, partikel itulah yang dinamakan dengan atom. Nah, meski seperti itu, teori atom Dalton masih memiliki kelemahan, yang dimana tidak bisa menjelaskan sifat listrik suatu materi, tidak bisa menjelaskan cara-cara atau yang berkaitan, dan tidak bisa menjelaskan perbedaan satu atom dengan atom lainnya. Selang beberapa puluh tahun, tepatnya pada tahun 1897, yaitu muncullah ilmuwan yang bernama J.J. Thomson, di mana Thomson menemukan elektron, dan berdasarkan temuannya tersebut, ia kemudian mengajukan teori atom baru untuk menyempurnakan teori dari atom Dalton sebelumnya. Nah, menurut Thomson, di mana atom mengandung elektron yang bermuatan negatif yang tersebar merata di seluruh atom,
di mana atomnya itu sendiri yang diasumsikan seperti bola pejal yang bermuatan positif. Tetapi masih ada kelemahan dari teori atom Thomson, yaitu tidak bisa menjelaskan adanya inti atom. Selang beberapa tahun, muncullah teori atom terbaru, yaitu pada tahun 1986, seorang ilmuwan yang bernama Rutherford melakukan eksperimen di laboratorium bersama dua asistennya. Mereka melakukan percobaan penembakan lempeng emas yang sangat tipis dengan partikel alfa yang diemisikan oleh unsur radioaktif. Nah, data hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa dapat menembus plat karena melalui daerah hampa, kemudian partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak. Partikel alfa yang menunjukkan inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1911, Rutherford mengungkapkan teori atomnya yang dikenal dengan model atom Rutherford, yang isinya atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom. Oleh karena itu, bersifat netral. Maka, jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Dan yang terakhir, di dalam atom, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, kemudian model atom Rutherford ternyata masih memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke inti. Kemudian belum menjelaskan letak elektron dan rotasinya terhadap atom. 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1913, seorang ilmuwan Denmark yang bernama Niels Henrik David Bohr menyempurnakan model atom Rutherford dengan menerapkan teori kuantum planet. Model atom Bohr dikenal dengan postulat Bohr. Bohr masih memiliki kelemahan, yaitu kedudukan elektron dalam mengelilingi inti atom dinyatakan dengan pasti. Yang kedua, gerakan elektron digambarkan sebagai lingkaran atau elips. Dan yang ketiga, tidak dapat menerangkan intensitas spektrum lebih lanjut. Teori atom berikutnya dikenal dengan teori atom mekanika kuantum. Nah, teori ini didasarkan oleh sifat dualisme partikel yang melibatkan beberapa para ahli. Pada tahun 1923, adapun ahli ilmuwan yang bernama Louis de Broglie menyatakan bahwa elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Kemudian 3 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1926, muncullah ilmuwan yang bernama Erwin Schrödinger yang mengungkapkan persamaan gelombang dalam atom. Nah, setahun kemudian muncul lagi seorang ilmuwan yang bernama Werner Heisenberg yang mengembangkan teori atom mekanika kuantum, yang dimana teori ini mirip dengan teori atom Bohr, yaitu atom memiliki inti bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, hanya saja posisi elektron dalam mengelilingi inti tidak dapat dipastikan. Nah, teori ini dikenal dengan asas ketidakpastian posisi elektron.
Dalam hal ini, kita hanya dapat menentukan daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron yang kemudian dinamakan dengan orbital. Beberapa orbital kemudian bergabung dan membentuk kelompok yang disebut dengan subkulit. Nah, dapat kita simpulkan di sini, satu kulit terdiri dari beberapa subkulit. Kemudian, satu subkulit tersusun dari orbital-orbital, dan satu orbital dapat menampung maksimal 2 elektron.